Selamat malam kakak. Saya izin perkenalkan diri. Nama saya Intan Madatila, mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung 2025, prodi Sosiologi. Di sini saya ingin meminta izin untuk mewawancarai kakak Luna Salva Renata Azhara, betul? Betul kak. Kalau boleh tahu kak, sekarang kakak di mana ya? Saat ini saya adalah seorang mahasiswi program studi sastra Inggris di Universitas Indonesia. Oke kak, boleh saya mewawancarai seputar peran bahasa Indonesia dan penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Boleh kak, silahkan. Oke, lanjut saja pada pertanyaan pertama. Menurut Anda, kata jantan. Menurut Anda, seberapa penting sih peran bahasa Indonesia bagi masyarakat? Menurut saya pribadi, bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting di masyarakat, apalagi di masyarakat ya, untuk rakyat Indonesia, karena bahasa Indonesia ini sendiri juga adalah bahasa resmi kita, bahasa pertama. Jadi tentu saja sangat penting dan adalah suatu kewajiban untuk seluruh masyarakat Indonesia untuk bisa memakai bahasa Indonesia pada komunikasinya sehari-hari. Karena itu juga sebagai bentuk nasionalisme seseorang, dan juga bahasa itu juga sebagai identitas dari masyarakat itu sendiri. Jadi sangat penting ya kak ya? Sangat penting, bener kak. Lanjut pertanyaan kedua. Bagaimana pendapat Anda mengenai penerapan bahasa Indonesia pada masa kini? Apakah sudah efektif atau belum? Nah, sebenarnya untuk dari bahasa Indonesia ini sendiri, untuk penggunaan, kalau misalnya dalam konteks penggunaannya benar-benar full atau memakai Indonesia yang baku, tatanan bahasa yang benar, itu belum, kalau saya lihat ya belum seefektif itu ya. Karena apalagi pada saat zaman ini, zaman makin modern, abis itu banyaknya terjadi westernisasi, bahasa Indonesia masih sering, percakapan masyarakat Indonesia itu masih sering dicampur dengan bahasa asing, bahasa luar, apalagi bahasa Inggris. Nah ini sebenarnya apalagi penggunaan bahasa Inggris pada komunikasi ini juga menjadi seperti apa ya, stigma yang tertanam pada masyarakat. Mereka merasa kalau misalnya ngomong campuran bahasa Inggris itu ada sesuatu yang keren. Jadi banyaklah mereka yang mencampur bahasa Indonesia ini, padahal harusnya ya kita sebagai masyarakat Indonesia, kita harus bangga dengan bahasa kita sendiri. Jadi kalau yang saya lihat sejauh ini, apalagi kalau misalnya di lingkungan saya, penggunaan bahasa Indonesia yang dengan benar atau yang benar-benar full Indonesia itu masih kurang efektif, masih jarang dilihat atau jarang ditemukan orang-orang yang benar-benar memakai bahasa Indonesia full gitu. Oke. Jadi belum efektif karena banyaknya ini ya, serapan bahasa slang ataupun bahasa asing ya? Ya, benar. Oke, lanjut saja kak pada pertanyaan ketiga. Apakah Anda pernah mengalami kesulitan dalam menggunakan bahasa Indonesia pada kondisi tertentu? Jujur, saya merasa, dan bukan merasa sih, benar-benar sangat merasa bahwa kosakata bahasa Indonesia yang saya miliki itu masih kurang. Jadi terkadang ketika saya sedang menggunakan bahasa Indonesia, habis itu ingin menjelaskan sesuatu, tapi saya suka lupa apa ya ini bentukannya dalam bahasa Indonesia, apa sih ini kosakatanya itu apa, dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya apa gitu. Itu adalah permasalahan yang sering saya hadapi pada keseharian ya. Kayak ini loh kayak gini, maksud saya tuh bahasanya itu yang kayak gini, tapi saya nggak tahu bahasa Indonesianya itu disebut apa gitu. Apalagi kalau misalnya kita lebih mendalam lagi di kayak sastra bahasa Indonesia, masih banyak kosakata yang nggak saya tahu tentang, kayak oh ternyata bahasa Indonesia itu masih luas ya, masih banyak kosakata yang nggak saya tahu gitu. Jadi kadang pada penggunaannya pun saya masih merasa kurang dan merasa kurang luas dalam menggunakan bahasa Indonesia gitu. Oke, baik. Oke, lanjut pada pertanyaan keempat, itu menurut Anda apa yang menjadi tantangan terbesarnya bagi masyarakat dalam menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari ini? Kayaknya ya, ini pertama tergantung di lingkungan. Kalau misalnya lingkungannya kayak perkotaan gitu, kayaknya tantangan paling besar yang mereka hadapi itu adalah tantangan gengsi. Karena biasanya di kota-kota kayak gitu, apalagi jaksel gitu, pakai bahasa jaksel kan itu dicampur ya bahasanya, kayak mereka merasa lebih keren kalau misalnya
percakapan mereka ada unsur serapan bahasa Inggrisnya atau dia ngomongnya full Inggris kayak gitu. Nah, untuk di daerah perkotaan ini berarti gengsinya ini yang menjadi permasalahan mereka dalam menggunakan bahasa Indonesia yang benar dan juga tepat. Tapi kalau misalnya di daerah ke pedesaan atau daerah terpencil, kalau misalnya penggunaan bahasa Indonesia, tantangan penggunaan bahasa Indonesia itu mungkin karena mereka dari kecil dididik dan tumbuh dengan bahasa daerah. Kan bahasa Indonesia ini memiliki banyak bahasa daerah ya. Terkadang daerah-daerah yang terpencil kayak gitu mereka lebih sering menggunakan bahasa daerah daripada bahasa Indonesia sendiri. Jadi ketika mereka diajak dengan ngomong bahasa Indonesia, mereka masih banyak bingungnya atau nggak ngertinya karena mereka lebih terbiasa pakai bahasa daerah itu. Jadi tergantung di daerah di mana penggunaan bahasa itu terjadi sih menurut saya tantangannya. Oke, berarti karena adanya juga ya percampuran bahasa-bahasa lain gitu kan ya, jadi agak tergeserkan. Iya benar. Oke, lanjut pada pertanyaan kelima, yaitu bagaimana saran Anda untuk meningkatkan penerapan bahasa Indonesia di kalangan masyarakat dan generasi muda di era modern ini? Pertama ya menurut saya yang harus ditingkatkan dulu adalah rasa bangga dalam memiliki atau menggunakan bahasa Indonesia. Kalau misalnya mereka masih merasa kurang bangga atau kurang sayang terhadap bahasa kita sendiri, itu bakal susah untuk diterapkannya juga. Jadi mungkin pertama kita harus menanamkan rasa cinta dan rasa bangga ketika menggunakan bahasa Indonesia ini. Kita harus tunjukkan kalau bahasa Indonesia ini adalah bahasa nasional kita, bahasa yang harus kita lestarikan dan kita pertahankan. Kita harus juga tunjukkan kalau bahasa kita juga nggak kalah jauh dengan bahasa-bahasa yang lain. Lalu setelah itu kalau misalnya sudah ditanamkan rasa cinta seperti itu, yang bisa kita lakukan keduanya adalah mulai dari diri kita sendiri. Jadi karena kita susah untuk mengontrol orang lain, kenapa nggak dimulai dari kita sendiri gitu untuk menerapkan dan menggunakan bahasa Indonesia ini pada percakapan sehari-hari untuk melestarikan dan sebagai rasa bangga dan cinta kita terhadap bahasa Indonesia ini gitu. Oke, berarti ini ya kita harus lebih membangga ya dengan bahasa sendiri, dengan bahasa yang ada di negeri sendiri gitu ya. Iya benar. Oke, terima kasih kakak sudah meluangkan waktunya untuk wawancara kali ini. Oke, sama-sama kak. Oke, halo semuanya, aku Anissa dari jurusan Ilmu Komunikasi Jurnalistik semester 1. Oke, kakak izin bertanya ya, beberapa pertanyaan mengenai peran bahasa Indonesia bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Oke, pertanyaan pertama, menurut kakak, seberapa penting sih peran bahasa Indonesia bagi masyarakat? Menurut saya, peran bahasa Indonesia bagi masyarakat sangat penting dan fundamental karena bahasa Indonesia sendiri merupakan alat pemersatu dan identitas bangsa Indonesia. Bisa dibayangkan ya ketika ada suku Sunda dan suku Jawa sedang bersatu dan mereka menggunakan bahasa daerahnya masing-masing, tidak akan paham atau tidak akan sejalan ya. Jadi bahasa Indonesia merupakan alat pemersatu bagi setiap suku gitu, karena merupakan identitas bangsa itu sendiri. Oke, baik. Ya. Berarti sangat penting ya. Iya, betul. Lanjut untuk pertanyaan kedua, bagaimana pendapat kakak mengenai penerapan bahasa Indonesia pada masa kini? Apakah sudah efektif atau belum? Menurut saya, penerapan bahasa Indonesia di kalangan masyarakat itu bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama, di sisi formal. Kalau di sisi formal, ketika di sekolah, kampus, upacara, itu sudah sangat efektif. Semuanya berjalan dengan lancar. Jadi penggunaan bahasa Indonesia sudah efektif. Namun di sisi lain, di kegiatan informal, di kalangan anak muda atau Gen Z ya, kita sebagai Gen Z sering menggunakan bahasa-bahasa gaul, bahasa-bahasa asing karena dianggap keren, hits gitu. Nah, jadi kalau di kalangan informal, bahasa Indonesia sangat kurang efektif gitu karena bercampur aduk dengan bahasa daerah ataupun bahasa asing gitu karena dianggap keren ataupun hits gitu di kalangan generasi muda zaman sekarang. Oke, baik. Berarti ada sisi kurang efektifnya ya. Iya. Oke, lanjut. Apakah kakak pernah mengalami kesulitan dalam menggunakan bahasa Indonesia pada kondisi tertentu? Oke, kalau sejauh ini
saya mengalami kesulitan ketika dalam diskusi profesional, ketika misal sedang tergabung dalam webinar menggunakan bahasa asing gitu. Jadi saya harus mencerna gitu, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi di sisi lain sejauh ini saya efektif, namun saya juga merupakan orang Sunda gitu, masih bercampur aduk kalau misalkan dalam kegiatan informal. Itu sesuai kondisi ya? Iya, sesuai kondisi. Oke, lanjut pertanyaan yang keempat. Menurut kakak, apa yang menjadi tantangan terbesar masyarakat dalam penerapan bahasa Indonesia bagi kehidupan sehari-hari? Oke, tantangan terbesarnya dalam penerapan bahasa Indonesia adalah globalisasi. Karena dengan globalisasi, informasi cepat tersaji gitu, terutama di media sosial. Nah, dalam menyeimbangkan antara bahasa asing dan bahasa Indonesia juga termasuk ke dalam globalisasi gitu. Jadi terkadang generasi muda saat ini kayak gengsi gitu, kerenan bahasa Inggris gitu, hits gitu, gue keren nih gitu. Jadi kita sebagai generasi muda dan sebagai warga Indonesia harus menyeimbangkan antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris gitu. Jadi tantangan terbesarnya adalah globalisasi. Oke, globalisasi karena banyak yang masukkan bahasa lain ya. Iya, mempercampur adukan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana saran kakak untuk meningkatkan penerapan bahasa Indonesia di kalangan masyarakat dan generasi muda di era modern ini? Oke, saran saya di era sekarang ini ada 2 poin, yakni edukasi dan popularitas. Di edukasi, karena kita sebagai generasi muda lebih suka yang interaktif dan kekinian, kita bisa mengadakan edukasi yang interaktif. Contohnya, membuat copywriting dengan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu dengan popularitas, kita bisa mengajak para influencer ataupun public figure untuk membuat event, misalnya event gitu, berbangga dengan bahasa Indonesia gitu. Jadi fokus utamanya ada 2 sih, edukasi dan popularitas. Ya. Baik, terima kasih kakak atas argumentasinya mengenai peran bahasa di masyarakat ini. Maka nama saya Indah Kadatila dari Sosiologi 1E. Di sini saya akan mewawancarai narasumber saya mengenai peran dan penerapan bahasa Indonesia bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kakak kalau boleh tahu kakak dari mana ya? Dari jurusan apa, kelas apa, dan asalnya dari mana? Kebetulan sama saya dari jurusan Sosiologi kelas 1E, asal dari Bandung. Wow, baik banget ya, deket ya. Oke, saya akan menanyakan beberapa hal tentang peran dan penerapan bahasa Indonesia bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menurut kakak, seberapa pentingnya peran bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat? Penting ya, karena kan itu bahasa kesatuan bahasa pokok yang dimana Indonesia itu terdiri dari beberapa suku. Jadi itu bisa masuknya ke kehidupan sehari-hari biar kita lebih mengenal lagi bahasa Indonesia yang lebih efektif, yang lebih bagus. Berarti harus ini ya, harus sangat penting ya bagi kehidupan masyarakat bahasa Indonesia itu ya. Oke. Yang kedua, bagaimana pendapat kakak mengenai penerapan bahasa Indonesia di zaman saat ini? Apakah sudah efektif atau belum? Untuk di zaman saat ini belum ya, karena kan banyaknya bahasa-bahasa dari luar yang dimana anak-anak zaman sekarang tuh kayak kalau bahasa Indonesia aja tuh kayak kurang keren gitu, jadi ada percampurannya. Jadi adanya masukan-masukan ya, jadi kurang efektif ya. Yang ketiga ada, apakah Anda pernah mengalami kesulitan dalam menggunakan bahasa Indonesia pada kondisi tertentu? Nah, waktu itu saat perkumpulan dengan teman-teman yang dimana ada pencampuran bahasa antara bahasa Indonesia sama bahasa Sunda, dan itu tuh sangat susah untuk jadi Indonesia aja atau Sunda aja karena keterbiasaannya. Karena banyak perbedaan ya. Betul. Oke, yang selanjutnya apa sih menurut kakak apa yang menjadi tantangan terbesar masyarakat dalam penerapan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari? Apa sih tantangan terbesarnya? Tantangan terbesarnya tuh tadi adanya bahasa-bahasa gaul yang masuk ya. Terus juga kayak sekarang kan banyak film dari luar kayak drakor, terus juga drama Cina kayak gitu. Jadi orang-orang tuh pada sering ada
pencampuran bahasa dari beberapa negara lainnya gitu. Jadi ada arus gitu ya. Iya. Oke, selanjutnya bagaimana saran kakak untuk meningkatkan penerapan bahasa Indonesia di kalangan masyarakat dan generasi muda di era modern ini? Nah, sekarang kan udah modern ya, seperti pertanyaannya. Gampang sebenarnya, kita tuh kan sekarang tuh banyak-banyak kayak aplikasi gitu yang dipakai. Nah, jadi cara yang paling efektif itu kayak kita tuh bikin konten atau enggak kayak edukasi lah di sebuah beberapa mungkin aplikasi yang dimana sering dikunjungi nanti sama anak-anak zaman sekarang, sama remaja-remaja. Jadi karena mungkin nanti sering mendengar, sering melihat, itu tuh menjadi apa ya, kayak pengetahuan baru dan juga nanti tuh bakal menjadi kebiasaan kalau kita sering mendengar. Jadi dari penerapan aplikasi ya, media masa banyak ya sekarang karena teknologi sudah berkembang ya. Jadi sekarang tuh apa-apa di media gampang gitu ya. Oke. Terima kasih kakak.